Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Yesi. Saya pendatang baru. Sebelumnya asal saya dari Bekasi. Kemudian saya menikah dengan Pak John dan stay di Solo. Dan puji Tuhan berjemaat di JKI Pondok Daud di sini. Saya ingin berbagi kesaksian mengenai pengalaman hidup saya yang Tuhan tangkap dan Tuhan pakai luar biasa. Jadi beberapa lama saya tidak mengetahui bahwa di dalam diri saya ini saya merasa memang Tuhan, saya merasa ada sesuatu yang harus diungkapkan sama Tuhan mengenai diri saya, karena saya merasa di waktu-waktu tertentu saya merasa sangat emosional, saya merasa tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian yang paling saya rasakan adalah saya sering jika mendengar firman Tuhan saya tidak bisa fokus. Kemudian saya tidak bisa duduk berlama-lama karena saya sering merasakan nyeri pinggang di bagian belakang saya. Saya pikir itu awalnya adalah hal sepele, sampai suatu ketika saya datang ke gereja ini dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya Pak Honggo, bahwa pada saat itu Pak Honggo menjelaskan melayani salah seorang jemaat, bahwa dia tidak bisa fokus saat mendengarkan firman Tuhan, dia tidak bisa meresponi firman Tuhan, dan ternyata itu adalah salah satunya ada unsur-unsur kegelapan di sana gitu. Saya waktu itu nggak tahu kenapa hati saya merasa kok saya seperti mengalami hal yang sama ya gitu. Sampai akhirnya saya berdoa. Kemudian ketika saya meresponi dan saya berdoa, saya bersungguh-sungguh berdoa, Tuhan singkapkan, Tuhan saya bilang gitu, singkapkan apa yang ada di dalam diri saya. Kemudian tiba-tiba satu malam saya bermimpi. Di mimpi itu jasad saya mati. Saya cerita dengan suami saya waktu itu, saya bangun, nafas saya ngos-ngosan, terus Pak John bangunkan, kamu kenapa? Saya bilang, saya mimpi saya mati. Di dalam mimpi itu saya melihat ada angin puting beliung dan saya terkena pusaran angin puting beliung dan saya terlempar, kemudian saya mati. Saya melihat jasad saya bilang gitu sama Pak John. Kemudian saya bilang sama suami saya bahwa kok saya merasa diri saya, hati saya ini seperti gelisah ya belakangan ini, saya bilang gitu. Kemudian Pak John doakan saya, kita bergumul bersama-sama berdoa, dan Pak John coba kita share kepada salah satu hamba Tuhan, dan ternyata dari cerita yang kami ungkapkan mendapatkan dampak yang positif gitu kan. Kami dilayani, saya dilayani, kemudian sampai akhirnya terus berkonsultasi, dan ketika saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan jika memang harus ada yang diputuskan, putuskan Tuhan sampai dengan ke akar-akarnya, saya bilang gitu. Saya ingin mengetahui rencana Tuhan lebih dalam lagi buat hidup saya bilang gitu. Sampai akhirnya pada saat dilayani pelepasan, di situ saya diingatkan, saya bilang, Tuhan tolong ingatkan saya bahwa saya ke suatu hal yang membuat saya mengetahui hal-hal yang sebelumnya yang tidak pernah saya ketahui, saya bilang gitu. Kemudian saya diingatkan, saya pernah diceritakan kepada salah satu keluarga saya bahwa dulu ternyata ada roh nenek moyang yang tidak pernah saya ketahui, itu yang menjaga saya. Jadi dia bilang bahwa Yesi, di dalam diri kamu itu ada yang menjaga kamu. Jadi ketika kamu marah, ketika kamu tidak bisa mengendalikan diri, itu sebenarnya bukan kamu gitu. Sampai akhirnya saya ceritakan kepada hamba Tuhan untuk dikonseling dan didoakan, dan saya bilang, saya mau dilepaskan Tuhan, saya bilang gitu, karena saya tahu yang menjaga saya itu Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, saya tidak izinkan ada roh-roh lain yang ada di dalam tubuh saya gitu kan. Dan ketika didoakan, saya terus diingatkan satu persatu sama Tuhan gitu. Oh ternyata dulu saya pernah datang ke orang pintar,
Dan saya bilang, saya katakan saya mau dilepaskan, betul-betul dilepaskan, dituntaskan, saya bilang gitu. Dan ketika pemulihan terjadi, konseling terjadi, pelepasan terjadi, salah satu seorang hamba Tuhan itu mengurapi saya, memegang bagian punggung pinggang belakang saya, dan itu saya rasakan panas yang luar biasa, betul-betul panas. Saya berteriak dan saya merasakan ada tangan Tuhan. Saya merasakan ada satu kehangatan tangan Tuhan menjamah dalam kehidupan saya, dalam khususnya ini tulang punggung belakang saya. Jadi ternyata saya nggak tahu bahwa dia bersarang di bagian tulang punggung belakang saya selama ini. Jadi ketika saya duduk mendengarkan firman Tuhan atau duduk mendengarkan puji-pujian itu, saya tidak bisa duduk terlalu lama karena rasanya sakit sekali, seperti ingin patah. Tetapi ketika saya mengetahui itu, saya lawan dan saya selalu katakan, Tuhan, ambil semuanya, Tuhan ambil semuanya. Saya bilang, tubuh jiwa roh Yesi ini hanya untuk Tuhan. Sampai saya kembali ke Tuhan, saya tidak mau ada roh lain yang menyentuh tubuh saya, yang menjaga saya selain daripada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saya betul-betul diurapi, saya betul-betul dipulihkan. Dan ketika terjadi banyak hal perubahan yang saya rasakan dalam diri saya menjadi lebih bersukacita, saya lebih bersemangat, saya lebih memiliki kesabaran yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasakan lawatan Tuhan begitu luar biasa. Saya tidak pernah lagi merasakan nyeri di bagian tulang punggung belakang gitu. Bahkan sekarang rasanya ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya lebih dapat berkonsentrasi, lebih dapat mendengar perkataan Tuhan yang Tuhan mau dalam diri saya. Dan saya selalu berdoa. Setiap doa saya katakan, Tuhan, saya serahkan anak-anak saya, rumah tangga saya, semua keturunan saya itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari perjanjian yang sebelumnya pernah dibuat oleh nenek moyang. Jadi katanya saya pernah, sebelum saya lahir itu pernah ada perjanjian bahwa keturunan kesekian itu akan ada yang menjaga. Dan mungkin itu adalah salah satunya adalah saya. Tetapi saya percaya urapan Tuhan, kuasa Tuhan sudah terjadi, sudah Tuhan nyatakan, sudah Tuhan putuskan semuanya. Rencana-rencana yang sebelumnya saya tidak ketahui sudah digagalkan sama Tuhan. Dan sekarang yang ada adalah hidup saya yang baru, pemulihan yang baru. Dan saya percaya Tuhan membawa saya ke Solo. Sampai saya ada di keluarga JKI Pondok Daud itu bukan karena satu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang begitu indah, yang luar biasa ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga saya, dan dalam anak-anak saya. Terima kasih, kiranya ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.